Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia P dengan NIM J1A125109. Di sini saya akan membahas mengenai 3 zat penting yang berperan penting bagi kehidupan manusia, yaitu karbohidrat, protein, dan enzim. Ketiganya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga tubuh tetap bekerja secara optimal. Zat yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Secara biokimia, karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur dasar yang memungkinkan tubuh menguraikannya menjadi energi yang lebih mudah digunakan. Pengelompokan karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida, yaitu senyawa karbohidrat yang tidak dapat diuraikan. Karena strukturnya yang sangat dasar, monosakarida tidak dapat dipecah lagi menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil melalui proses kimia biasa. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida yang saling terkait melalui ikatan glikosidik. Yang ketiga yaitu polisakarida, yaitu senyawa karbohidrat yang tersusun atas banyak residu monosakarida. Fungsi karbohidrat bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Karbohidrat merupakan pemasok energi terbesar bagi tubuh. Yang kedua yaitu mengatur keseimbangan metabolisme. Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai bahan bakar utama karena glukosa merupakan sumber energi yang paling mudah dan cepat digunakan oleh sel-sel saraf. Yang ketiga yaitu menjaga sistem pencernaan. Karbohidrat yang berupa serat berperan untuk melancarkan pencernaan. Yang keempat, menyimpan cadangan energi. Karbohidrat berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh manusia dengan cara disimpan dalam bentuk polisakarida dan tidak mudah larut dan dapat diakses saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Zat yang selanjutnya yaitu protein. Protein adalah molekul kompleks yang sangat penting bagi organisme hidup. Tubuh manusia memiliki berbagai jenis protein yang dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsinya. Terdapat 20 macam asam amino yang membentuk struktur protein. Asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh disebut asam amino non-esensial. Sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh yang disebut dengan asam amino esensial. Berbagai protein berbeda tetap dapat dibentuk dari kombinasi 20 asam amino yang saling berikatan. Perbedaan urutan asam amino yang di sepanjang rantai polipeptida menyebabkan perbedaan konfigurasi struktur 3 dimensi yang fungsinya berbeda pula. Pengelompokan protein. Berdasarkan strukturnya, protein dikelompokkan atas 4 tingkatan struktur. Yang pertama yaitu struktur primer, urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida. Urutan inilah yang akan menentukan konformasi struktur sekunder, tersier, dan kuartenar. Yang kedua yaitu struktur sekunder, yaitu lipatan atau lekukan berulang yang teratur dan yang dapat diamati pada rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu struktur tersier, yaitu elemen-elemen struktur sekunder pada rantai polipeptida berinteraksi satu sama lain membentuk lipatan atau lekukan yang khas. Yang selanjutnya yaitu struktur kuartenar, yaitu konformasi 3 dimensi multi-subunit yang terdiri dari sejumlah rantai polipeptida yang disatukan oleh ikatan non-kovalen. Fungsi protein. Ada beberapa fungsi protein. Yang pertama, fungsi enzimatis. Semua enzim adalah protein. Protein dalam bentuk enzim berperan dalam mengkatalisir reaksi kimia tertentu. Selanjutnya, fungsi pensinyalan. Protein pensinyalan sangat penting karena fungsi sel memungkinkan sel berkomunikasi satu sama lain dan merespon isyarat dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu fungsi transportasi. Semua sel harus mengangkut molekul antar berbagai kompartemen seluler melintasi membran plasma atau antar sel. Zat yang terakhir yaitu enzim. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi biokimia. Untuk mengkatalisis suatu reaksi kimia, enzim berikatan dengan substrat dan membentuk kompleks enzim substrat. Enzim memiliki active site yang berikatan dengan kofaktor untuk meningkatkan ragam gugus fungsionalnya, sehingga hanya substrat tertentu yang dapat berikatan dengan active site. Kofaktor dapat berupa koenzim organik atau ion-ion logam.
enzim yang berikatan dengan kofaktornya disebut holoenzim, dan enzim yang berikatan dengan kofaktornya disebut apoenzim. Holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang lengkap dan siap bekerja. Saat apoenzim telah berikatan dengan kofaktornya, terbentuklah holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang dalam bentuk lengkap dan aktif sehingga mampu mengikat substrat dan mempercepat reaksi kimia. Ikatan antara apoenzim dan kofaktor ini biasanya bersifat sangat spesifik. Dalam banyak kasus, kofaktor memberi kontribusi penting terhadap bentuk aktif enzim, baik melalui stabilitas struktur, pembentukan sisi aktif, atau membantu transfer elektron. Apoenzim. Apoenzim adalah bentuk enzim yang belum aktif. Apoenzim bagian protein dari enzim yang masih belum aktif. Pada tahap ini, enzim hanya berupa rantai polipeptida yang tersusun secara spesifik, namun belum memiliki kemampuan untuk melakukan katalisis. Apoenzim tidak mampu mengenali atau mengikat substrat dengan optimal karena struktur aktifnya belum sempurna. Baik, itulah penjelasan mengenai 3 zat penting yang berperan bagi kehidupan manusia dan juga berperan dalam tubuh manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.